Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, tuanku, nyi ambo, selanjutnya ibu-ibu pundokan duang, insyaallah sadu kita yang hadir di rumah Allah pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah dibangunkan dari tidur kita. Kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah atau ibadah kepada Allah, yakni yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang keutamaan sholat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Begitu besar fadilah, faedah, keutamaan dan manfaat dari sholat subuh berjamaah yang dilakukan, sehingga Nabi mengatakan bandingan pahalanya atau keutamaannya seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Dan juga keutamaan sholat subuh yang kita lakukan adalah insya Allah semua kita hari yang kita lalui bahwa fi zimmatillah, kita senantiasa di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat luar biasa dari sholat subuh berjamaah yang kita lakukan Bapak Ibu adalah bahwa askalus sholat alal munafikin, sholat yang paling baik dilakukan di orang munafik, yaitunya sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Insya Allah semua kita terhindar dari sifat nifaq atau sifat munafik dengan sebab kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita bersolawat Bapak Ibu, karena diantara keutamaan solawat adalah keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Apa makna solawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridha, rahmat dan keridhaan Allah
akan senantiasa dicurahkan kepada kita yang bersolawat kepada kekasihnya Allah, yaitunya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan ini, semua kita pasti menginginkan yang terbaik. Semua kita pasti menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan yang kita lakukan. Di dalam keberkahan mesti ada dua unsur ini. Pertama, selalu berada dalam kebaikan. Yang kedua, kebaikannya itu continue, terus menerus. Jadi sholat yang kita lakukan, kalau bisa sholat itu nyoba tambah. Dari 5 waktu bisa menjadi 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah pula dengan tahajud, ditambah pula dengan duha, ditambah pula dengan qobliyah, ba'diyah. Dan itu continue kita lakukan, terus menerus kita lakukan. Insyaallah berkah. Bacaan Quran dan amalan-amalan yang lain yang kita lakukan, walaupun sedikit tapi berketerusan, itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah biasa ketik tapi tarik. Biasa ketik amalan yang kita lakukan tapi tarik. Baca Quran kalau sehari itu umpamanya sehalaman, tapi rutin tarik, dibandingkan membaca Quran khatam dalam bulan Ramadan tapi sebalik bulan sesudah itu libur. Biarlah tarwih tapi rutin. Insyaallah dengan tarwihnya awak membaca Quran dalam kebaikan, disitulah Allah kokohkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diborong kini sadonya tapi nganggur sudah tuh, barangkali ketika itu bisa setan masuk kepada diri seseorang. Maka yang diminta itu adalah istiqomah. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, ya aku tidak akan bertanya tentang Islam tersebut kepada selain engkau. Lalu Nabi SAW menjawab, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan keimanan tersebut. Maka untuk mendapatkan keberkahan adalah senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan yang kita lakukan tersebut, maka Nabi SAW ketika waktu berganti, di waktu pagi Nabi mendoakan untuk umatnya keberkahan. Apa doa Nabi untuk kita? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Maka kalau orang ingin mendapatkan kebaikan, orang ingin mendapatkan kesuksesan, orang ingin mendapatkan kenikmatan di dalam hidup ini dengan cara dekat dengan Allah, maka sholat subuh tidak jam 7-an, tidak jam 8, mulai kalau tidak semai subuh. Harus di awal waktu, harus berjamaah, harus senantiasa diawali paginya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu dan bisa melaksanakan, Bapak Ibu. Ada orang bahkan bertanggang malam bagi, tapi tidak beribadah. Ada orang bisa jago tengah malam bagi jam 3 jagonya, mengatu rupanya mencari Argentina melawan Brazil. Itu contohnya. Bahkan bayi duit lu alarm tuh. Jago lo orang sekampung bagi mengatu nonton Piala Dunia, jagonya ya jam 3. Dan bahkan tidak sakitik dengan hal demikian Bapak Ibu, lain jago jam 3, jago jam 4, tapi sudah tuh nonton bola
lewat sangat tujuh baru sudah tombola sholat subuh tinggal. Itu bukan keberkahan yang akan didapatinya, justru adalah kemudaratan dengan sebab dosa yang telah dikerjakannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi SAW agar kehidupan kita ini bermakna, Nabi senantiasa mewanti-wanti awak untuk selalu berada dalam kebaikan selama perjalanan kehidupan. Di antaranya Nabi mengingatkan kepada kita, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi. Maknanya kok ketika ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, untuk mendapatkan yang diridhoi oleh Allah, maka lakukanlah dengan situasi dan keadaan apapun itu. Kece Nabi, "Syababaka qabla haramika." Gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Dan bahkan Nabi SAW dalam banyak hadis itu menekankan tentang keutamaan para pemuda, para orang-orang yang masih kuat fisiknya untuk melakukan aktivitas. Di antaranya ya'jabu rabbuka, Allah takjub, Tuhanmu takjub min syab kepada pemuda laisat lahu safwah, yang dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah dalam Al-Qur'an seperti Ashabul Kahfi. Dia mendapatkan posisi dan tempat yang luar biasa di sisi Allah sampai harus kita jadikan sebagai hal yang harus kita tiru dalam kehidupan ini dalam mempertahankan tauhid kepada Allah. Demikian pula nanti di akhirat ketika orang dalam kesusahan, dalam kepayahan, izas sama'u fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu buksirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang telah berjatuhan, air sudah bak tsunami, kuburan telah dibongkar, ketika itu seseorang akan tahu tentang apa yang telah dikerjakannya maupun apa yang telah ditinggalkannya dalam kehidupan di dunia. Maka ketika itu ada satu naungan yang akan diberikan oleh Allah dari sekian banyak naungan-naungan yang akan diberikan oleh Allah kepada golongan-golongan tertentu, namun ada satu yang tertuju oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Syabun nasya'a fi ibadatillah." Pemuda yang senantiasa mempergunakan hidupnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita manfaatkan. Ustaz, kami lah tua Ustaz. Kami lah banyak enteraso. Sakit pinggang, sakit kaki, tak serupa je dulu lah. Tapi selama ketika dulu mudolai beribadah kepada Allah, kini kita usahakan pula dengan mujahadah kita beribadah kepada Allah, insya-Allah pahalanya tetap sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alangkah ruginya seseorang ketika kesempatan diberikan oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk kebaikan. Maka Nabi dalam hadis lain menyebutkan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Itulah nikmatus sehat, nikmat sehat. Yang kedua, nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Ada orang yang sehat namun tidak sempat. Ada orang yang sempat namun tidak sehat. Orang yang sehat namun tak sempat seperti orang yang sakit. Ya Bu, sakit awaknya ke masjid tapi baalah. Sakit awak terbaring di rumah sakit, ni wana datang ke majelis ilmu, hadir bersama dengan jemaah yang lain di surau atau di masjid. Tapi keadaan itu tak memungkinkan karena awak dalam keadaan tak sehat. Demikian pula nikmat sehat yang nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ada orang lain nio datang ke masjid tapi tak sehat. Artinya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan inilah yang banyak membuat manusia lalai dalam kehidupan di dunia ini. Anak muda dengan bangganya mengatakan bahwa kini kan masih muda. Nah, bisaklah kalau beribadah ketika tua. Orang yang kuat kini kan masih kuat. Bisaklah kalau agak sakit-sakit baru beribadah.
Perlu kita ingat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah menyuruh kita untuk senantiasa melanggengkan ibadah sampai kematian. Dan kematian pun tak ada yang tahu orang. Anak muda mati, orang tua mati, dan mati tak mesti menunggu sakit, tak mesti menunggu tua. Banyak orang yang dijapui dia Allah tercakup saya seketik makan kapal ikan barangkali sudah dulu. Nah, ada orang sanjung harinya galak-galak di kedai kopi je kawan-kawannya, bereuforianya istilahnya, bergembiranya, senang hatinya. Tapi ketika pagi besok lah diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah sianu. Terang di kawannya dari rumah. Perasaannya patang semua galak yang boleh kedai kopi kita. Itulah kematian tu Bapak Ibu. Maka awak disuruh untuk senantiasa mengisi waktu, mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita ingatkan kepada generasi-generasi kita khususnya. Kalau kita kini lai datang ke masjid Bapak Ibu, kita lai melaksanakan kesolehan, kita lai taat kepada Allah. Tapi perlu tanyakan kepada diri kita, bahawa generasi kita, bahawa anak-anak kita. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di. So kalau apa mandak doleh, yang ditanyakan bukan apa yang akan kau makan, di mana kau akan tinggal, di mana kau akan lalu, tapi yang ditanyakan siapa yang akan kau sembah besok kalau apa mandak doleh. Maka kita ingatkan kepada generasi kita, kepada pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, setidaknya biarlah nyinyir di sana mengicik Bapak Ibu. Dan kadang anak muda kau kelai-lai disuruh dia makna semayang solat alaina. Solat tu kan itu yang dibacanya maknya kan. Besok kami saya semayang itu. Ada yang seperti itu. Ya memang harus nyinyir awak mengicik. Di dalam nyinyir yang awak kecil itu Bapak Ibu, terselip doa dalam hati kita kepada Allah, dalam lisan kita kepada Allah. Di tengah malam kita bangun jago mendoakan anak generasi kita agar senantiasa beradu di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan tauhid kepada Allah. Tak perlu sumpah serapah tu. Anda semayang kuang kapia tu nak boleh tu. Ya Bu. Harus kita ingatkan, kita doakan mereka. Barangkali melalui ibu jago tengah malam, kita jago tengah malam, kita doakan anak kita, ya Allah bimbing anak ambu. Kau tak ada ambu bisuat lain, kuatkan mereka untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kuatkan mereka untuk selalu menjalankan kebaikan yang ambu kerajukan kini ya Allah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, yaitu ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW tentang, ya Rasulullah, apa kebaikan yang bisa ambo kerajukan, yang ambo lakukan ketika orang tua ambo nak doleh. Lalu Nabi menyuruh, fasalli alaihima, maka solatlah di atas keduanya. Makna solat itu adalah doakan keduanya. Di samping itu, lakukan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua. InsyaAllah ketika awak nak doledo, disitulah letaknya wasiat tu maknanya Bapak Ibu. Wasiat tu kan tak awak ketika sehat ke apa pun. Tapi wasiat ketika awak menjelang mati itu disampaikan kepada anak cucu awak. Ketika itu akan tersentak hatinya. Barangkali amak nak kalamu ledo, jangan tinggal-tinggalkan semayang ketika itu pasti terenyuh hatinya Bapak Ibu. Tapi kalau ketika awak sehat, kau kadang-kadang ada yang membalik klepnya, habis suak lama, jadi beko lama, sentalai lama. Tapi kalau lah tua kita, lah banyak yang terasa itu, dan kita ingatkan taruh anak cucu kita, insyaallah ketika kita nak doledo, disitulah banyak yang awalnya ndak peduli dengan kata orang tuanya, barunya sadar sesudah itu. Maka soleh bukan hanya soleh pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Maknanya kita soleh, anak kita ajak. Kita majlis taklim, tetangga kita ajak Bapak Ibu datang ke surau. Barangkali sekali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali biasa saja Bapak Ibu. Alun tergerak hatinya untuk datang ke majlis ilmu lah. Tapi ketika diingatkan kepada mereka berkali-kali
Aduh, pertama rasa sagan nya lah. Sagan waktu itu taruhnya ke rumah awak majak untuk acara BKMT. Besok sagan lo balik kan bu ya. Lah sekali lah 2 kali lah nak 3 kali antara so lamanya dinya tu. Maka acara BKMT itu ndak age membok-bok kue ke bu antara so nikmatnya dinya sudah tu. Dipakai makan-makan ke rupa no mah. Lasuah lo kiranya mah. Besoknya rajin cara BKMT lah. Dari situlah berawal ketaatan dan kenikmatan beribadah tu Bapak Ibu. Jadi orang yang biasanya ndak ada kajian tiba-tiba datang kajian itu memang seolah-olah terpaksa hatinya dulu. Tapi setelah itunya akan terbiasa sesudah itu. Mau ditulo ya anak-anak itu Bapak Ibu. Awalnya yo memang agak barik rasanya. Tapi sesudah itu kalau lah tabiaso menjadi sebuah kenikmatan baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua Nabi mengingatkan kepada awak wasihhataka qabla saqamika. Bangunkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga bangunkan waktu lapang sebelum datang waktu sapi. Yang keempat bangunkan waktu kayu sebelum datang waktu fakir. Kekayaan dalam kehidupan ini, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu itu relatif. Ada orang yang mengumpulkan kekayaan dalam sekian puluh tahun. Ketika nyo berumur 55 tahun, nyo baru bisa membeli oto, baru bisa membuat rumah rancak, baru bisa membuat investasi yang hebat. Tapi badal agak tua. Ya Bu. Hal yang demikian yang dilakukannya, Allah ingin ketika umur-umur segitu tu memang banyak orang beribadah. Tapi orang banyak ketika itu mendapatkan sukses dari segi duniawi. Bahkan orang makin tuanya makin dia nikmat oleh Allah berupa kekayaan. Makanya anak muda yang tak punya warisan dari orang tuanya itu jarang yang kaya. Karenanya mengumpulkan kekayaan dulu. Tapi ketika tua memang bari ujian kekayaan dia dari Allah. Di satu sisi ujian untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sangat ditekankan. Maka kadang-kadang seperti itu sangat membimbangkan orang kalau imannya tidak kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seketik pula orang terpengaruh dengan dunia. Maka ketika aktivitas apa saja yang kita lakukan Bapak Ibu, niatkanlah sadonya beribadah kepada Allah. Dan tidak seketik jadi ada orang di umur 70 tahun dan bahkan yang ditanyanya, Abu pernah bersuara orang muda itu, Ustaz, ada ndak orang kampung Ustaz, kok adik Ustaz, kok kemanakan Ustaz, dan ambo ingin menyekolahkannya. Ambo saja lah Bu, ambo dan S2 lah Bu kan. Yang untuk yang S1 saya lah dulu Ustaz kan. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada mereka nikmat materi yang lebih dan itu bisa dipergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda semua orang mampu melakukan dengan banyaknya materi nikmat hidup yang telah diterimanya berupa materi rezeki dari Allah bisa dipergunakan untuk beribadah. Ada orang makin tua makin cekek kerja belapi sampai karya ya Bu, minta piti cucu nama nek minta piti sibu nek piti ke piti saya dah boy kan. Padahal piti nek ko sambuan ameh no banyak, tapi cucunya minta piti 1,000 2,000 deh. Kan tak terasa ribu dulu ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah bagaimana kita mengupayakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam dah anti dengan kekayaan Bapak Ibu. Boleh awak kayu, tapi bukan seperti Qarun. Silakan kaya seperti Khadijah. Silakan banyak harta seperti Abdurrahman bin Auf. Silakan banyak harta seperti Utsman bin Affan. Tapi ketika harta diminta di jalan Allah, mereka justru berpacu-pacu untuk jihad di jalan Allah melalui harta. Maka ketika Umar ingin menyaingi kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq, ternyata Abu Bakar punya melakukan kebaikan berupa hartanya, sadonyo Abu infakkan di jalan Allah. Sudah itu dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bisa melakukan kebaikan separuh,
maka Umar akan tercengang dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Wajar Abu Bakar. Kalau ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dipastikan Abu Bakar yang jadi Nabi. Kalau ada Nabi, kalau ada manusia, sahabat-sahabat Nabi yang imannya itu paling tinggi, maka kecil Nabi tentulah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu Bapak Ibu ditanya oleh Nabi, siapa orang yang solat subuh berjamaah tadi, nunjuk tangan dia. Siapa orang yang lama celik orang sakit, nunjuk tangan dia. Siapa orang yang lah pai takziah ke rumah orang yang meninggal, nunjuk tangan Abu Bakar Siddiq. Itu kebaikan-kebaikan ibadah yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang nikmat yang diberikan oleh Allah memang harus dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengingatkan kepada awak pergunakan waktu hidup yang diberikan oleh Allah sebelum datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah sembah Allah sampai datang kepada kematian. Maka kalau wajah lihat referensi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi dari marhalatul i'dad, marhalatul taksis, marhalatul tanzim. Jadi kehidupan Nabi dari 0 sampai umur 63 tahun itu dibagi kepada 3 bagian. Persiapan sebelum kenabian dari 0 sampai 40 tahun. 40 sampai 53 fase kehidupan di Mekah. Sudah itu hijrah ke Madinah, marhalatul tanzim. Nabi menata, mengelola kehidupan yang ada di Madinah, dan termasuk banyak ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum turun di Madinah. Kalau di Mekah Nabi membangun akidah umat. Kalau sebelumnya Allah tunjukkan kepada Nabi melalui irkhasnya, sesuatu yang diberikan atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para calon Nabi. Itu ikhlas namanya, irkhas namanya. Nabi mempunyai sifat al-amin, Nabi disegani, dan bahkan ketika terjadi kisruh dengan orang Ka'bah, kiswah Ka'bah, itu Nabi mengumpulkan kepala-kepala suku untuk meletakkan Hajar Aswad seperti tempatnya semula. Ini contoh dan karakter kehidupan Nabi, bahwa Nabi yang diangkat menjadi Nabi, yang dilakukan Nabi adalah baik. Maka tidak serta-merta ketika umur 40 tahun, ketika seseorang menjadi pemimpin, tidak serta-merta langsung menjadi top sekali. Harus ada mentalitasnya sebelumnya, harus ada latihannya sebelumnya, dengan terbiasa melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 63 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Jadi jangankan kita orang biasa, jangankan kita manusia biasa, Nabi Rasul itu juga dijemput oleh malaikat Israel. Jangankan kita orang biasa, para orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Nabi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah baru terjadi pensiun. Ya Bu, beribadah. Jadi salam wango lain ditampu yo di dua. Ya Bu, maka kewajiban beribadah itu tetap. Maka kewajiban taat itu harus dilakukan. Makanya awak ingin seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia itu bukan didapat dengan gampang, tapi perlu mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, keredaan dari Allah, dan Allah ingin memberi petunjuk kepada kita, maka awak mesti melalui rintangan, halangan. Semakin rajin Bapak Ibu melakukan ketaatan dan ibadah, maka tidak semakin mulus perjalanan ibadah awak Bapak Ibu kalau awak tak diiringi dengan kekuatan hati yang ikhlas kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kepada Islam secara kafah, lahir batin, luar dalam, jasmani, rohani, Islam semuanya. Tapi ingat di tengah ayat Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan tu kadang-kadang kan yo arif lo de jago awak pagi lai talawan dia awak dingin pagi itu. Lai sampai awak ke surau ndak ba di setan dah. Tapi setan baru payu nyo tawi. Setidaknya bekon dalam solat na awak lakukan hati awak gak mengecek seketik. Lamo na imam ko baca ayat ke ya. Itulah maksud setan di situ tu. Ya Bu. Surah Al-Qari'ah dibaca imam contoh kan. Aduh terbesit dalam hati awak di suara zikir dan sembahyang lagu. Itulah maksud setan di situ sebenarnya. Nah, maka oleh kerana itu setan tu nyo sabar. Nah, ketika ketua setan tu mengecek anggotanya, siapa antara kalian lah melakukan kini ko berupa kebaikan di kalangan setan bahwa ambo lah melakukannya, mengatu ambo berhasil mengajak orang berbuat maksiat. Dia tapuk santiang di setan. Ayo Bu. Dah, ane cek lain model itu pula. Ayang lah kau lakukan. Dah, ambo lah berhasil mengajak orang untuk senantiasa tidak ikhlas kepada Allah. Ane cek lain mengecekan. Ambo lah berhasil menceraikan suami bini. Baru naik pangkat eselon. Naik eselon sudah tu Bu ya. Dah, maka oleh kerana itu Bapak Ibu, setan tak akan berhenti dah. Maka jangan heran gitu kalau ada orang umur 70 tahun, umur 60 tahun, di saat usia mereka sudah tua, mereka rajin beribadah. Di samping itu ada juga dengan kebaikan yang telah dilakukannya, suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukannya selama umur. Ada yang begitu. Ada orang lah tuanya justru dilaporkan ke polisi mengatu nyo melakukan asusila, pelecehan. Padahal nyo pak ko rajin sembahyang, rajin ibadah, puasa sunnah dilakukannya. Pak kok bisa melakukan perbuatan bejat model itu contohnya kan? Karena setan masuknya di situ. Maka yang tak bisa diganggu setan itu adalah memang benar-benar orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk melakukan hal demikian agar dapat dapat keberkahan dalam hidup, di antara upaya yang harus kita lakukan tingkatkan iman. Yang kedua, senantiasa jalin silaturahim. Hubungan silaturahim. Silaturahim yang paling utama dan harus yang kita lakukan tentu kepada yang sarahim jawab. Yang sarahim jawab siapa? Dusanak kita. Termasuk dengan orang tua. Ada orang rajin beribadah, tak solat jemaah tarawih, tapi orang gaibnya di kampung tak mau tahunya dah. Dan bahkan ada nyupai dari kampung, bakok pai dari kampung karena ambo seperti anak tiri dibandingkan anak adik dan kakak ambo yang lain. Sehingga nyupai dari kampung lah 5 tahun dak pulang-pulang, dak magi tahu, dak tahu kabar orang kampung, orang tua di kampung. Padahal ibadah dilakukan tarawih, solat dilakukan tarawih. Maka ketika redha orang tua ndak didapati, jangan berharap redha Allah akan didapati. Maka oleh kerana itu menghubungkan silaturahim, apa keutamaannya kata Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Kalau awak ingin dicintai oleh Allah, ingin ditambah rezeki oleh Allah, ingin dipanjangkan umur kita oleh Allah, maka jalannya adalah hubungkan silaturahim. Dan bahkan dalam doa yang awak lakukan, Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana wa ilal khairi qarribana wa 'anis syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Isi doa itu panjangkan umur kami dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi minta panjang umur tu dalam kebaikan dan ketaatan. Panjang banau umur jelo-jelo umpamanya, tapi kalau pikiran slot ya baru, ya Bu, main chip ya baru. Ada orang itu nama suhu dan Bu, la putih segalanya, rambut la putih, sungai la putih, janggut la putih. Ya Bu, tapi pikirannya masih main itu. Maka ndak seketik ini baca dia di antara bentuk maksiat perputaran judi online tu 300 sekian triliun kalau tidak salahnya. Piti dari judi online tu berputar
Kalau tidak salah lebih kurang 320 triliun. Kalau tidak salah cerita orang kalau ya. Nah, begitu judi online itu merajalela. Bukan hanya kepada pak-pak saja. Amak-amak pun satu judi online gini. Ya, Bu. Dah, bukan hanya orang tua, anak-anak muda apalagi. Dah, apa muda itu karena terpengaruh, terperdaya dengan kenikmatan yang seketik. Dapat kondapit tajwa tiko daje sudah tu. Kan parah tuh. Nah, sehingga suami istri bertengkar, suami membunuh istri, istri membakar suami, ada terjadi begitu Nah, itu bahayanya orang yang kalau hatinya tidak diarahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal iazubillah, mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Jawaban Nabi, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah wa hasuna amalu, namun umur panjang itu diisi dengan baik amalan-amalan yang dilakukannya. Kalau ada orang yang elok, kalau ada yang terbaik, kalau ada yang rancak, tentu ada pula lawan daripada rancak tersebut, yaitunya buruk. Wa ayyun nasi syarr ya Rasulullah. Kalau boleh itu siapa orang yang paling buruk, orang yang paling jelek wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, man tala umruhu. Sama-sama panjang umurnya yang pertama tadi, tapi bedanya wasa'a amalu, namun keburukan amalan-amalan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu minta kepada Allah, semakin tua semakin ditambah umur oleh Allah, insyaallah dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas awak dalam perputaran waktu 24 jam tu Bapak Ibu, itu sebenarnya dalam syukur kepada Allah, dalam kebaikan di jalan Allah. Yang awak niatkan untuk kebaikan, insyaallah jadi kebaikan. Kalau awak jangan lupa baca doa ke Nabi, jangan lupa bersolawat, jangan lupa berwuduk, jangan lupa mengkhatam Quran. Nah, kalau awak dalam lalu bekota, insyaallah tu dalam kebaikan di jalan Allah. Jago lalu awak ingat puluh dengan Allah balik. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Beko kapai karajo bismillah tawakkaltu ala Allah. Karajo awak tu menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya ibadah yang ghairu mahdhah. Jadi saja kerajo yang awak kerajokan, kalau niatnya karena Allah, kalau perbuatan itu dilandaskan ibadah kepada Allah, maka insyaallah jadi jalan kebaikan. Ibnu Taimiyah mengatakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Ibadah itu maksudnya segala aktivitas yang mendatangkan kecintaan dan keredaan dari Allah. Lai cinta Allah wa datang ke majlis ilmu, lai berarti itu ibadah. Lai suku Allah awak solat berjamaah, berarti itu ibadah. Lai suku Allah awak mandian indah karena dilarang dalam Al-Quran, berarti itu dosa. Itu sebedanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.